Episode 35. Senyum di depan, api di dalam. Davin mengantar Kiana pulang. Malam itu udara terasa lebih ringan. Tidak ada lagi jarak di antara mereka. Jari-jari mereka saling bertaut. Langkah mereka seirama. Seolah semua yang sempat retak barusan diperbaiki oleh kejujuran. Kaya yang membuka pintu langsung tersenyum lega. Matanya menangkap satu hal kecil namun penting. Tangan Kiana yang digenggam Davin dan senyum gadis itu yang kembali utuh. Syukurlah, gumam Kaya pelan. Davin menunduk sopan. Maaf ibu, saya pulang dulu. Dari bandara langsung ke sini, belum sempat pulang ke rumah. Kaya mengangguk penuh pengertian. Pulanglah, istirahat kamu pasti lelah. Dan maaf juga belum sempat bawa oleh-oleh, lanjut Davin, agak canggung. Kaya tertawa kecil. Kamu pulang membawa Kiana dengan senyum seperti itu saja sudah oleh-oleh terbaik. Lagian siang masih di Bali, sore udah di sini aja. Kalian ini, Davin tersenyum. Ia menoleh ke Kiana, lalu berkata santai. Ibu, Davin boleh titip nggak? Titip, apa itu? Tanya Kaya heran. Titip jagain gadis kecil yang cengeng ini, ya. Kak Davin, protes Kiana, wajahnya memerah. Kaya tertawa. Bahkan Kiana ikut tertawa, meski sempat memukul lengan Davin pelan. Suasana hangat itu menutup malam dengan ringan. Lalu Davin pulang setelah taksinya tiba tepat waktu. Begitu sampai di rumahnya sendiri, Davin tak langsung melelapkan matanya. Ia masuk kamar, melepas jam tangan, berganti piyama dan membuka ponsel. Senyumnya telah hilang, wajahnya berubah dingin. Nomor itu masih tersimpan. Dengan gerakan cepat namun tenang, Davin menyelidikinya melalui jalur terpercaya. Beberapa menit, lalu satu nama muncul di layar. Agnes Sergio. Rahang Davin mengeras. Jeti kamu lagi? Gumamnya pelan. Ingatan Davin kembali pada peringatan yang pernah ia lontarkan. Jelas, tegas, tanpa ruang abu-abu. Ia tidak pernah bercanda soal batasan. Namun Agnes rupanya memilih menguji kesabarannya. Davin menghela nafas panjang. Bukan untuk menenangkan, melainkan menahan amarah agar tetap rasional. Kalau kamu masih anak kecil, mungkin aku akan menegurmu sekali lagi, katanya lirih. Tapi kamu sudah memilih jalan ini. Ia mematikan layar ponsel. Sepertinya Agnes bukan tipe yang akan berhenti jika diperingatkan langsung. Gadis itu butuh dinding yang lebih tinggi untuk menghentikannya. Dan Davin tahu persis di mana dinding itu berada. Aldi Sergio. Ayahnya, pria yang sangat menjaga reputasi keluarga dan alergi terhadap skandal. Davin meraih ponselnya kembali. Jarinya mengetik pesan singkat, sopan, formal, tapi dengan nada yang tidak bisa diabaikan. Selamat malam, Om Aldi. Ini Davin Mario. Ada hal penting terkait Agnes yang perlu saya sampaikan secara langsung. Mohon waktu Anda. Pesan terkirim. Davin menyandarkan tubuhnya ke kursi. Tatapannya kosong, tapi pikirannya bekerja cepat. Ia bukan pria yang suka keributan. Namun sekali seseorang menyentuh hal yang paling ia lindungi, ia tidak akan diam. Sementara itu, jauh di tempat lain, sebuah pesan telah membuka pintu bagi badai yang lebih besar. Dan kali ini, tidak ada yang akan keluar tanpa luka. Sementara di tempat lain, Bandara Bali malam itu ramai. Aldi Sergio berdiri di dekat jendela kaca ruang tunggu VIP, menatap landasan dengan pikiran ringan hingga ponselnya bergetar. Satu nama muncul di layar, Davin Mario. Langkah Aldi terhenti, wajahnya langsung menegang. Itu bukan nama sembarangan. Dia adalah calon pewaris Mario Group, berarti dia calon pimpinannya. Tidak membalas dengan pesan, Aldi segera menelepon dengan cepat. Selamat malam, Tuan Muda. Sapanya hati-hati, suara di seberang tenang, terlalu tenang. Selamat malam, Om Aldi. Aldi menelan ludah. Saya sedang berada di bandara bersama keluarga. Jika ada hal yang perlu dibicarakan, saya bisa menemui Anda besok. Atau jika harus sekarang, silakan sampaikan. Saya akan segera menanganinya. Ada jeda singkat. Lalu Davin berbicara, suaranya rendah namun tegas. Saya menghubungi Om karena saya menghargai Om. Maka saya memilih peringatan, bukan tindakan. Aldi langsung tahu ini bukan urusan kecil. Putri Am, lanjut Davin, tanpa menyebut nama, telah mengganggu calon istri saya.
Dunia Aldi seperti berhenti berputar. Cah, calon istri, suaranya nyaris tercekat. Saya minta Om menjaga Agnes. Jangan mengusik, jangan mengganggu, dan jangan mendekati calon istri saya dalam bentuk apapun. Ini peringatan terakhir. Tidak ada ancaman, tidak ada nada tinggi. Justru itulah yang membuatnya mengerikan. Aldi memejamkan mata sejenak. Dadanya terasa panas oleh malu yang membakar. Saya tidak mengetahui hal ini, katanya pelan. Dan saya mohon maaf sedalam-dalamnya, Tuan Muda. Saya percaya Om tahu harus berbuat apa, jawab Davin singkat. Selamat malam. Telepon terputus. Aldi berdiri kaku beberapa detik, lalu perlahan menurunkan ponselnya. Tangannya gemetar, bukan karena takut pada Davin, melainkan karena malu pada dirinya sendiri. Ia menoleh. Agnes sedang duduk sambil memainkan ponselnya. Sama sekali tidak menyadari badai yang baru saja menimpa ayahnya. Agnes! Nada suara Aldi membuat Agnes langsung mendongak. Ayah! Aldi melangkah mendekat. Wajahnya dingin. Tatapannya tajam, bukan marah meledak, tapi kecewa yang menusuk. Apa yang kamu lakukan? Katanya perlahan. Sampai Davin Mario menelpon ayahmu sendiri? Wajah Agnes memucat. Aku cuma... Cukup. Suara Aldi merendah, tapi mematikan. Kamu tahu apa artinya diperingatkan oleh pewaris Mario Group? Agnes menggeleng. Napasnya memburu. Itu artinya, lanjut Aldi, ayahmu bisa kehilangan pekerjaan. Jangan mengganggu kekuasaan yang tidak bisa kita lawan. Orang-orang di sekitar mereka tidak mendengar. Tapi Agnes merasa seluruh bandara menatapnya. Ayah! Suaranya bergetar. Aku nggak tahu dia sampai. Mulai sekarang dengarkan ayah baik-baik, potong Aldi. Sekali lagi kamu menyentuh urusan Davin Mario atau wanita yang disebutnya calon istri itu. Aldi mendekat, menunduk sejajar dengan wajah Agnes. Kamu akan ayah kirim ke desa. Tinggal dengan nenekmu. Sekolah di sana. Tanpa kartu kredit. Tanpa pesta. Tanpa kota. Mata Agnes membesar. Ayah, jangan. Kamu sudah mempermalukan ayah. Dan kalimat itu lebih menyakitkan daripada tamparan. Agnes menunduk. Tangannya gemetar. Dadanya sesak. Untuk pertama kalinya, ia sadar. Ia bukan sedang bersaing dengan Kiana. Ia sedang bermain di wilayah yang tidak seharusnya ia injak. Dan satu langkah lagi saja, hidup mewahnya bisa dicabut tanpa ampun. Sepertinya obsesinya pada Davin Mario harus berhenti sampai di sini.